Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2. Apa kabar dengan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Tema 3, tumbuhan di sekitarku. Pembelajaran 1. Baiklah, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran 1. Ayo mengamati, perhatikan gambar halaman rumah Lani. Apakah yang kamu lihat? Apakah kamu menemukan bunga pada gambar tersebut? Ya, ada bunga di situ ya. Bagaimana dengan halaman rumahmu? Apakah kamu juga memiliki bunga dan tanaman di halaman rumahmu? Nah, anak-anak, setelah kalian mengamati gambar tadi ya, apa yang kalian temukan? Nah, di sini aku menemukan banyak hal pada gambar. Aku menemukan halaman rumah Lani luas dan bersih ya. Kemudian yang kedua, rumah Lani bercat biru. Kemudian terdapat bunga berwarna merah ya, ini bunganya. Kemudian kuning ya, dan merah jambu atau merah muda ya. Kemudian yang keempat, terdapat pohon yang rindang. Dan yang kelima, Lani dan Ibu rajin merawat tanaman di halaman. Nah, tukarkan jawabanmu dengan jawaban temanmu. Apakah kamu menemukan persamaan jawabanmu dengan jawaban temanmu? Apakah kamu menemukan sesuatu yang berbeda? Ayo membaca anak-anak. Di sini judulnya olahraga pagi ya. Pada hari Minggu yang cerah, Lani dan keluarganya berolahraga pagi. Udara sejuk pada pagi hari. Matahari bersinar cerah dan semua bergembira. Mereka lari pagi mengelilingi taman perumahan. Tampak bunga-bunga sedang bermekaran di taman. Ada bunga mawar, bunga sepatu, bunga melati, dan banyak lagi. Hari itu hari yang membahagiakan untuk Lani dan keluarganya. Nah, sekarang jawablah pertanyaan berdasarkan bacaan. Pada hari apa Lani dan keluarganya berolahraga? Ya, betul, pada hari Minggu ya. Kemudian di mana mereka berolahraga? Ya, di taman perumahan. Kemudian, apa yang dilihat Lani di taman? Ya, bunga-bunga yang sedang bermekaran. Bagaimana perasaan Lani pada hari itu? Ya, Lani sangat bahagia ya. Kemudian sebutkan 3 jenis bunga yang ditemukan Lani di taman. Ya, bagus sekali. Bunga mawar, bunga sepatu, dan bunga melati. Ayo mengamati. Amatilah kembali bacaan yang berjudul olahraga pagi. Berapa jumlah kalimat dalam bacaan tersebut? Tanda apa yang dipakai untuk mengakhiri sebuah kalimat? Nah, anak-anak, ayo mengamati. Amatilah kembali bacaan yang berjudul olahraga pagi. Berapa jumlah kalimat dalam bacaan tersebut? Tanda apa yang dipakai untuk mengakhiri sebuah kalimat? Nah, mari kita hitung ya, ada berapa kalimatnya. Ini 1 ya di judul, kemudian 2. Nah, di sini ada koma ya anak-anak. Pada hari Minggu yang cerah, koma, Lani dan keluarganya berolahraga pagi, titik. Berarti itu adalah 1 kalimat ya. Kemudian ini 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Jadi jumlah kalimat dalam bacaan tersebut adalah 8. Tanda apa yang dipakai untuk mengakhiri sebuah kalimat? Ya, tanda titik. Nah, anak-anak, tuliskan kembali kalimat-kalimat dalam bacaan tersebut. Gunakan huruf tegak bersambung. Nah, yang pertama adalah olahraga. Ini judulnya ya. Kemudian, judul ini tidak perlu diberi titik anak-anak. Kemudian yang kedua, pada hari Minggu yang cerah, Lani dan keluarganya berolahraga pagi, ya. Kemudian yang ketiga, udara sejuk pada pagi hari. Kemudian yang keempat, matahari bersinar cerah dan semua bergembira. Yang kelima, mereka lari pagi mengelilingi taman perumahan. Kemudian yang keenam, tampak bunga-bunga sedang bermekaran di taman. Yang ketujuh, ada bunga mawar, bunga sepatu, bunga melati, dan banyak lagi. Kemudian yang kedelapan, hari itu hari yang membahagiakan untuk Lani dan keluarganya. Ayo membaca, bacalah teks berikut. Tandailah kesalahan ejaan dan tanda baca pada teks berikut. Nah, di sini di awal kalimat ya menggunakan huruf kapital. Sudah betul ya yang Lani ini. Karena nama orang itu harus menggunakan huruf kapital di awalnya, sudah betul. Tapi di sini tidak ada titik. Nah, harusnya ada titik. Kemudian ya di sini Lani ya, nama orang diawali dengan huruf kapital ya. Di sini hurufnya kecil, jadi kita tandain. Kemudian nah di sini Lani juga hurufnya kecil. Nah, di sini harus ada titik anak-anak. Nah, setelah itu ini kalimat baru, berarti diawali dengan huruf kapital ya. Kemudian, nah di sini Lani masih menggunakan huruf kecil ya, harusnya huruf besar. Nah di sini harus titik harusnya. Kemudian setelah itu, nah ini D-nya harusnya besar ya anak-anak. Karena tadi sudah ada titik, maka ini adalah kalimat baru. Jadi diawali dengan huruf kapital. Kemudian sini Lani-nya hurufnya kecil ya, kita tandain. Kemudian di sini tanaman. Nah, ini harus ada titik. Selanjutnya ini A-nya kecil, harusnya besar ya. Nah, di sini ada titik. Kemudian di sini juga harus ada titik ya. Nah, di sini titik juga. Ayo menulis. Tuliskan kembali teks yang telah dikoreksi tersebut dengan huruf tegak bersambung. Nah, seperti ini ya anak-anak. Lani suka bercocok tanam. Nah, di sini L-nya besar, kemudian ada titik. Lani menanam banyak tanaman di halaman rumahnya. Nah, di sini L-nya besar ya. Kemudian setiap, di sini S-nya besar. Setiap hari Lani, L-nya besar, menyiram tanaman-tanaman tersebut. Titik. Tanaman Lani, nah T-nya ini besar, kemudian Lani-nya L-nya besar, tumbuh dengan subur. Kemudian ada titik di sini. Di halaman sekolah, di ini D-nya besar ya. Di halaman sekolah, Lani, L-nya besar, juga terdapat banyak tanaman. Di sini ada titik. Kemudian ada berbagai jenis bunga. Nah, A-nya di sini besar ya. Adanya di sini A besar. Ada berbagai jenis bunga, titik di sini ya. Kemudian ada berbagai jenis tanaman apotek hidup. A-nya besar. Ada, A-nya besar, kemudian diakhiri dengan titik. Apotek hidup adalah, nah di sini apotek ya, besar A-nya. Hidup, apotek hidup adalah tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Di sini ada titik ya. Kemudian misalnya jahe, koma, kencur, dan kunyit. Terus ditutup dengan titik.
Ayo mengamati halaman rumah Lani cukup luas. Lani menanam cabai di halaman rumahnya. Tanaman cabai sudah mulai berbuah. Lani memetik cabai dan menimbangnya. Lani menggunakan timbangan. Pada timbangan tersebut tertulis satuan beratnya ons. Berat cabai Lani adalah 5 ons. Perhatikan timbangan yang digunakan Lani. Timbangan jarum digunakan untuk mengukur berat benda yang ringan. Satuan berat yang digunakan dalam timbangan tersebut adalah ons. 1 kilogram sama dengan 10 ons. Ayo berlatih anak-anak. Di sini ada pertanyaan ya. Cabai yang dipetik Lani seberat 5 ons. Cabai tersebut dimasukkan ke dalam satu plastik. Ibu juga memetik cabai dan menimbang cabai seberat 5 ons. Berapa kilogram berat cabai sekarang? Ya, ini jawabannya ya. 1 kilogram itu kan sama dengan 10 ons ya. Cabai yang dipetik Lani tadi 5 ons. Cabai yang dipetik ibu 5 ons juga. Jadi jumlah cabai seluruhnya adalah 10 ons. Nah, 10 ons itu sama dengan 1 kilogram. Jadi berat cabai sekarang adalah 1 kilogram. Oke, di sini ada pertanyaan kedua ya. Cabai yang dihasilkan di halaman rumah Lani seberat 5 kg. Cabai tersebut dimasukkan dalam kemasan plastik seberat 5 ons ya. Ada berapa plastik yang dibutuhkan untuk membungkus cabai tersebut? Ya, ingat, 1 kg itu sama dengan 10 ons. Cabai yang dihasilkan tadi 5 kg ya, berarti 5 kali 10 sama dengan 50 ons. Setiap 5 ons dimasukkan ke dalam satu plastik. Nah, berarti 50 dibagi 5 ya, sama dengan 10. Jadi plastik yang dibutuhkan adalah 10. Selain menanam cabai, Lani juga menanam beberapa jenis sayuran di pekarangannya. Ayo kita temukan berat sayuran tersebut dalam satuan kilogram. Ya, ingat 1 kilogram sama dengan 10 ons atau 10 ons sama dengan 1 kilogram. Nah, di sini ada wortel ya, beratnya 20 ons, berarti ya 2 kilogram. Nah, di sini ada sayuran hijau, beratnya 10 ons, berarti ya bagus 1 kilogram. Nah, kemudian di sini ada cabai, beratnya 10 ons, berarti ya 1 kilogram. Kemudian di sini ada ubi, beratnya 30 ons, berarti ya 3 kilogram. Kemudian di sini ada pepaya. Pepaya beratnya 40 ons, sama dengan ya 4 kilogram. Ayo berkreasi. Lani senang sekali melihat beragam warna bunga-bunga di taman. Lani membuat model setangkai bunga dari plastisin. Perhatikan model plastisin Lani ya. Karya seni Lani merupakan karya seni rupa 3 dimensi. Ciri utama karya seni 3 dimensi adalah memiliki 3 unsur, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Karya seni 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai sisi, yaitu depan, belakang, samping, bahkan dari atas. Pada karya 3 dimensi terdapat titik-titik, garis, dan bidang atau bentuk. Nah, sekarang bentuk apa saja yang kamu lihat dari model plastisin Lani? Ya, bentuk bunga, kemudian bentuk tangkai dan daun. Nah, sekarang buatlah
Desain untuk model plastisinmu. Kamu boleh membuat model buah, bunga, atau daun. Perhatikan contoh-contoh sebagai inspirasimu. Nah, gambar desain untuk model plastisinku, ini sebagai contoh saja ya. Nah, seperti ini boleh kamu membuatnya atau membuat dalam bentuk yang lain. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Dan semoga bermanfaat, dapat membantu kalian di dalam menyelesaikan tugas-tugas dari sekolah. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya.